Halo kawan-kawan, kali ini Bang Den dan Kak Beda akan mengajak kalian pergi ke beberapa tempat indah dan populer di Sumatera Barat, atau kami biasa menyebutnya Ranah Minang. Kebetulan kami mendapat undangan dari beberapa penonton setia Road Trip Indonesia yang katanya membangun usaha karena terinspirasi setelah menonton channel Road Trip Indonesia. Begini ceritanya. Halo, saya Bang Den. Saya Kak Beda, bersama mobil kami yang bernama Seruling Senja. Kami Road Trip Indonesia. 8 tahun hidup nomaden di jalanan di berbagai kondisi alam Nusantara. Terbang bebas kemana suka, tanpa batas waktu. Nah, kebetulan nih kita ketemu towernya Mitratel di Pantai Air Manis Padang. Ini memang potensi pariwisatanya cukup ramai di sini. Ada tempat surfing, ada tempat batu maling kundang. Maling kundang, kamu sementara jadi batu aja dulu ya. Vitalnya infrastruktur telekomunikasi, khususnya tower dan fiber optik. Nah, ini penting sekali buat kita seluruh warga untuk ikut menjaganya. Cara menjaganya gimana? Jika merusak dan mencuri, kamu akan merugikan banyak orang dan itu akan mempunyai efek domino yang sangat luas. Nah, contoh kasusnya nih, kawan-kawan Road Trip Indonesia itu tower-tower itu suka kehilangan baterai atau modul BTS. Nah, ini akan sangat mengganggu sekali layanan telekomunikasi. Kita harus memulai dari lingkungan kita sendiri. Karena perusahaan infrastruktur telekomunikasi telah mempersiapkan secara maksimal dan terbaik. Kita jaga sama-sama ya. Come on. Perjalanan menuju ke Alahan Panjang. Ini kita melewati daerah Situju namanya. Dan pemandangannya bagus, apalagi kalau pagi-pagi gini. Lihat pegunungan-pegunungannya tuh. Pohon beringin legend ini di daerah Situju. Jadi kalau kita perjalanan di Ranah Minang ini, daerah-daerah pedalaman ini di luar dari jalur-jalur utama. Suasana pagi yang segar dengan pemandangan alam yang indah dan asri. Nikmat sekali nyetir di sini. Wah, keren-keren. Cakep-cakep semua, guys. Di sana Gunung Merapi. Mana Gunung Merapi yang kelihatan? Tutup. Itu Gunung Sago. Mana Gunung Merapi? Apa itu Gunung Merapinya? Kita dapat undangan nih dari Skylake Park. Kita dapat undangan di situ, jadi kita mau jalan-jalan. Karena udah lama juga nih kita nggak ke Alahan Panjang, itu daerah dingin. Jadi perjalanan kita hari ini jaraknya berapa, sayang? 120 kilo. Perjalanan kita ini masuk ke pelosok-pelosok. Jalannya kecil-kecil tapi pemandangannya indah. Khas Ranah Minangkabau. Ya guys, kita posisi sekarang tadi baca-baca namanya Jorong Sialang, Nagari Tungkar. Ini nggak tahu nih apakah masuk Kabupaten 50 kota, apakah sudah masuk tanah datar, tolong diinfo deh di kolom komentar. Guys, ini kita nggak lewat, nggak lihat orang nih. Peradaban ini jalanannya sepi banget dan menanjak terus nih. Kayak kita harus melewati satu perbukitan ini atau pegunungan, kita nggak tahu nih. Kalau Gunung Merapi sana masih jauh nih kayaknya. Siapa yang udah pernah lewat jalur sini nih, teman-teman Sumatera Barat? Jalannya berkelok-kelok dan nggak ada mobil. Motor aja jarang kita temui. Tanya nih nama daerahnya apa? Kita berhenti nih warung kopi dan kawah daun. Guys, kita mau coba kawah daun. Apakah itu kawah daun? Jorong Tigani. Tigani nih, Jorong Tigoni ya. Kok lah masuk ke Kabupaten mana nih kok? Oh, tanah datar. Oh, kita sudah di tanah datar. Ya udah. Kita mau dapat oleh-oleh nih dari penonton Road Trip Indonesia nih, kebetulan ketemu di sini. Lagi bawa kerupuk nih menuju ke Batu Satu. Ini daun apa nih? Daun bawang ada. Pokoknya mantep lah udah. Cobain kalau ke Payakumbuh, kerupuk bujang. Kalian kita cek kekuatan jaringan internet di sini. Nah, cepet juga. Langsung muncul. Aman. Sambil nyobain kawah daun.
Kalau perjalanan dari arah Payakumbuh ke Batu Sangkar itu banyak kita akan jumpai, baik jalan utama maupun ternyata jalan sepi ini juga ada yang namanya kawah daun. Jadi kawah daun ini dia semacam kopi, memang kopi tapi dari daun kopi, bukan dari biji kopi. Daun kopi yang diseduh, minumnya pakai ini gula aren. Sejarah kawah daun ini kalau kita baca-baca dulu, ini akibat tipu-tipunya Belanda juga katanya. Jadi dulu itu orang kita dibohongin sama orang Belanda. Dia bilang kawah daun ini enak katanya. Daun kopi ini enak. Dan biji kopinya diekspor sama dia ke Eropa. Orang kita disuruh minum daun. Akhirnya jadi tradisi sampai sekarang. Ayo kita cek ketinggian dulu. Lumayan 749 meter dari permukaan laut tuh. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Nagari Sumanik nih. Sering dengar juga Sumanik itu di cerita-cerita sejarah Minangkabau dulu sering dengar. Ya guys, kita sekarang sudah masuk ke kota Batu Sangkar. Batu Sangkar mana nih suaranya Batu Sangkar? Harga tiket masuknya 15.000 per orang dewasa. Oke kawan-kawan, kita sekarang berada di Kabupaten Tanah Datar Batu Sangkar. Ini tempatnya Istana Basa Pagaruyung. Kalau kawan-kawan ke Sumatera Barat, ini adalah salah satu tempat yang wajib dikunjungi. Sudah diombilin. Nama nagarinya Simawang dan Danau Singkara. Ombilin itu apa sih, pabrik? Ombilin itu nama sungai. Oh, Sungai Ombilin. Ya, sungai yang keluar dari Danau Singkara. Karena sudah jam berapa nih? Setengah 12. Enak. Memang enak. Coba kita mau cek ketinggian dulu ya. 1470 mdpl. Temperaturnya udah seperti AC 18 derajat tuh. Namanya Aiya Batumbua. Kita sampai di Skyline Park. Oke, kita lihat ke dalam ya. Welcome Road Trip Indonesia. Iya. Terusnya di sini view-nya danau, cuman karena kabutnya sangat tebal, wah, tidak bisa kita lihat danau. Mungkin besok pagi atau besok siang. Kalau mau lihat pemandangannya di luar tuh.
Oke kawan-kawan, pagi ini kita kembali lagi bermain di tengah kabut. Kita mau sarapan pagi di tengah kabut. Kapan kita terakhir kedinginan ini? Ya. Kayaknya kedinginan Kayak gini. Kayak waktu camping, cuman kan kalau ini kan kita ada kabin-kabin, jadi lumayan hangat lah ya. Tuh suara anginnya udah kedengeran. Tadi pagi itu sempat cerah sebentar di sunrise-nya, keluar matahari di situ. Tiba-tiba datang kabut lagi. Jadi dari tadi malam kayak begitu tuh kabutnya, datang pergi datang pergi. Cuman kalau suasana kayak gini kita menikmati kabut ya. Kita kan jarang juga hidup dalam kabut. Aku nggak bisa bayangin nih petani-petani, penduduk-penduduk yang tinggal di sini nih. Sekarang kita sarapan dulu. Nelayan tuh dari jam 5:30 aku lihat udah di sana. Padahal masih gelap. Karena masih kabut tuh, mereka sudah ada di dalam danau. Ini kita berhadapan langsung sama danau di atas. Coba di sini kan ada 3 danau. Kalau 3 danau itu kan ada danau di bawah sama danau yang terbaru, Danau Talang. Kalau nggak nonton Road Trip Indonesia, mungkin aku nggak kepikiran atau nggak akan terdampar di sini mungkin gitu ya, Bang. Apa aku lupa lah episode berapa. Kemudian ngomong ada yang tanya nanti kalau misalkan udah selesai nih Road Trip Indonesia mau ngapain gitu kan. Terus Bang jawab mungkin bertani. Kita punya lahan, kita bertani, ada lahan, kita bikin rumah kecil di situ terus bertani gitu. Terus aku mikir gitu kan, kenapa sih ya orang nih yang udah keliling Indonesia, udah kemana-mana gitu, tapi goalsnya dia bertani akhirnya gitu. Ada apa gitu kan bertani. Tapi awalnya kita masih bertani Bang, belum ujuk-ujuk kita buka penginapan belum. Udah lama nih nggak panen-panen juga nih cabenya gitu. Kita masih ada sisa modal, kita bikinlah 2 unit dulu waktu itu. Ternyata alhamdulillah euforianya luar biasa Bang gitu. Kita tambah dengan tenda waktu itu dulu awalnya. Ternyata itulah dari mulut ke mulut gitu kan, tambah dia dengan media sosial segala macem. Akhirnya ya kita nggak nyangka dalam 2 tahun kita bisa jadi 13 kamar unit sekarang. Sempat kita berpikir dulu, ini daerah sini tuh belum banyak orang yang tahu. Orang cuma taunya Solo, kebun teh. Orang taunya kan begitu ya Bang Den. Jadi sempat keraguan juga dari orang-orang sekitar. Kamu yakin buka di sana? Soalnya di sana orang banyak nggak tahu loh tempatnya. Orang datang dari mana? Mereka bilang gitu kan. Ya ada power of sosmed tadi. Jadi ya kita pakai kayak Instagram, kayak Facebook sama WhatsApp gitu, story-story. Yang penting gitu. Nah ternyata mereka datang dari yang aku benar nggak nyangka, ternyata orang Pekanbaru datang loh ke sini yang 14 jam jauhnya dari sini. Mereka datang gitu. Oh ternyata dari sana efeknya luar biasa. Kita nggak nyangka yang benar dari sosmed. Jadi yang segala keraguan orang-orang, siapa sih yang mau datang ke sana gitu kan. Sekarang saya emang udah banyak nih yang ini, alhamdulillah pariwisata di sini meningkat gitu ya Bang Den. Aku di Instagram itu benar-benar benar aku detailkan informasinya. Itu seperti room tour, informasi fasilitas apa yang mereka dapat. Terus kalau soal harga ya udah digamblakin aja lah gitu kalau soal harga. Jalan ke arah Sky Lake Park itu kan memang kita masuk perkampungan kecil nih. Ternyata di sini kita ketemu towernya Mitratel. Memang luar biasa Mitratel, sampai ke pelosok-pelosok dia ada loh. Keren. Makanya ini akan sangat membantu sekali tadi kami bilang tentang bagaimana dia bisa mengembangkan usahanya, bisnisnya dengan bantuan teknologi internet. Tentu dengan bantuan keberadaan tower-tower Mitratel. Oke, keren Mitratel. Sekarang kita keliling-keliling dulu, explore lahan panjang. Gunung Talang kalau nggak salah. Gunung Talang di depan. Ini di depan kita namanya gunung apa ini? Kami. Gunung Talang kah? Oh ini yang Gunung Talang. Oke, Gunung Talang keren.
Kita cek ketinggian di Danau Talang 1667 meter di atas permukaan laut, Kecamatan Danau Kembar. Itu Gunung Talangnya tuh. Nah guys, ini kita lagi bersama timnya dari Skelek Park ini, teman-teman. Namanya siapa? Rizky, Saiful, Ajri. Ini menjadi guide kita nih pagi ini. Dan alhamdulillah cuacanya cerah banget. Ini danaunya asli nih, biru banget nih kalau lagi cerah kayak ini tuh. Jernih banget guys. Bening banget itu. Tapi ada nelayan, berarti di sini ada ikan ya? Ada ikan. Oke. Ayo kita lanjutkan perjalanan ke danau bawah. Memang harus lama di sini. Ini di sekitarnya semua daerah perkebunan ya kawan-kawan. Perkebunan bawang. Ini kita sudah masuk ke danau di bawah ini guys. Jadi udah 3 danau ya. Jadi perkebunan masyarakat, danau, gunung, ini kombinasi yang perfect lah kalau kayak gini. Perjalanan di Alaan Panjang ini aku perhatikan kita pasti tidak akan jauh-jauh dari danau. Kemana-mana kita pergi pasti ada danau. Kita berjalan di sekeliling danau karena ada 3 danau yang bagus-bagus di sini. Yang paling utama tujuan kita tuh di sini kita buka lapangan kerja untuk pemuda-pemuda di sini, karena banyak pemuda di sini tuh mereka basicnya sekolahnya banyak yang perhotelan, tapi mereka nggak bisa karena akan sesuatu hal mereka nggak bisa merantau gitu kan bang gitu. Jadi aku ya ini tempat kalian sangat potensial, kenapa kalian harus cari keluar gitu ya. Jadi aku ngajak mereka sekarang itu nggak harus anak perhotelan sih sebenarnya. Jadi kalaupun yang penting mereka mau bekerja, mereka mau belajar. Nice view-nya hari ini pagi ini cerah sekali. Kita lagi persiapan untuk kemarin itu kan sarapan kita kan backgroundnya kabut. Sekarang cerah ya, full cerah banget dari pagi ya. Nah ini buat teman-teman silakan mampir juga, aku welcome sekali. Dulu kita pernah punya lahan untuk camper van, dan biasanya camper van yang punya misi jauh biasanya kita free-in aja nih bang. Cuma sekarang ini karena kita banyak masih renovasi sesuatu dan lain hal gitu, jadi mungkin info saya aja nanti ya kita bisa nginep di salah satu unit di sini gitu. Aku sangat welcome sama para road trip di luar sana. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Semuanya. Makasih, sukses. Terima kasih, sukses selalu. Lurilah jalan Payakumbuh, basimpang jalan Kamuaro, Kabiaro. Kita dapat undangan di Bunda House Padang. Oh, Padang. Ya. Kita sering ke Padang, tapi aku belum pernah ke itu, sayang. Batu Malin Kundang. Malin Kundang? Iya. Bukan maling. Bukan maling. Semoga Batu Malin Kundangnya masih ada. Kita sekarang sudah sampai di Bunda House. Tempatnya nih, Bunda House, kita nyampe di Padang, jadi kurang lebih 3 jam lebih. Luwak with coffee, cappuccino. Kawan-kawan road trip Indonesia, ini yang mengundang kita ke Padang ini. Halo. Om Papan, udah ngikutin perjalanan road trip Indonesia, sudah dari tahun berapa? Dari 2018. Dari 2018 nonton. Jadi kita DM-an, katanya kalau masuk kota Padang harus wajib dicegat pokoknya. Jadi kita sekarang sedang berada di Masjid Raya Sumatera Barat. Nah ini salah satu masjid kebanggaannya
orang Minangkabau atau Sumatera Barat yang berada di Kota Padang. Bentuk arsitekturnya sangat unik sekali dan ukiran-ukirannya ini cakep. Sekarang kita mau sembahyang asar dulu di sini ya. Awalnya sih waktu yang namanya gabut kita dulu apa ya tontonnya dah di YouTube kan. Makanya dulu sama-sama nyari inspirasi di YouTube juga kan. Kayaknya seru juga nih ada pasangan suami istri keliling Indonesia tapi kayak survival gitu kan. Berjuang buat ini buat itu gitu. Pas waktu itu kan lagi transisi saya pulang ngerantau ke Padang dari Bandung dulu. Banyak nonton YouTube itu kerjaannya udah akhirnya ngikutin sampai sekarang Bang Den. Dari zaman Bang Den masih subscriber 30 ribuan kali ya. Ada penginapan di lantai 1 ya di rumah makan Padang. Nasi Padang pertama di Padang. Iya, soalnya Ada nasi Padang. Di sana nasi Padang Mudo semakin jaya. Dampaknya besar banget ya, ya zaman sekarang udah zaman sosial media semuanya kan. Kalau misal kita nggak melek sama itu juga, mungkin kita bakal ketinggalan zaman juga gitu. Kita salah satu akun nasi Padang yang aktif mungkin ya bersosial media gitu. Kalau misalnya nggak ada jaringan telepon aja, wah itu kacau sih. Karena kita 70% dari transaksi di penginapan kita rata-rata datang dari WhatsApp semua. Kalau misalnya terjadi vandalisme kayak gitu, yang malah merasakan semuanya bukan satu orang, tapi mungkin dampaknya berapa ratus ribu orang ini sekeliling kan dari coveragenya sinyal itu. Jadi makanya buat teman-teman di sana semua, saya harap sih sama-sama kita ngejaga aja sih, ngejaga karena yang nikmatin buat kita juga. Ini kayak ada kabut ya, tapi bukan kabut. Orang bilang ini kemungkinan kayaknya asap dah. Karena memang banyak terjadi kebakaran hutan dan asapnya ke sini gitu. Tapi ombaknya bagus ya. Agap tuh. Makin mana aja, bebas. Asal jangan di tengah laut. Kasio. Ya, ini kita udah berada di pantai Air Manis. Mau lihat Batu Malingkundang? Inilah kondisinya pantai Air Manis. Oh, ini Malingkundangnya lagi terlungkup. Malingkundang, kamu sementara jadi batu aja dulu ya, karena kamu Supaya kamu ramai dikunjungi orang, supaya ramai nanti pariwisata di sini dan banyak orang datang menjenguk kamu, tapi jangan sampai orang menjadi Malingkundang, jangan jadi durhaka, ya. siapa tahu bisa diperbaiki dengan bagus ya supaya agak estetik lagi ya. Ini memang dia sudah beberapa tempat memang sudah dikasih kayak semen ya. Aslinya yang kuning-kuning ini nih batunya nih. Batu kayak batu karang. Ini dia nih. Nah, ini kapal bagian belakangnya nih, kapalnya Malingkundang. Dia terdampar di sini, guys. Tuh. Ini memang sengaja ditembok untuk melindungi tempat ini supaya dia nggak tergerus terus. Tapi kalau air pasang masuk nih? Kalau air pasang nggak masuk lagi, Pak. Terus kan? Air hujan aja lagi. Dulu kan ada rencana dilestarikan, tapi ternyata dipagar kayak gini. Udah. Ya udah. Gini saja. Kayak gini, lepas kayak gini. Nah, ini tali-talinya, Pak. Tong minumnya. Ini kapal bagian belakang. Itu bagian haluannya sana. Jadi ceritanya Malingkundang itu kapalnya terbelah dua, karamlah di sini begitu. Cerita yang luar biasa dan mendunia Malingkundang itu. Makanya kamu jangan jadi anak durhaka, ya. Hargai orang tuamu, hormati dan sayangi orang tuamu, kan. Ini kalau betul-betul dilestarikan dan ditata batunya, ditusun cerita-ceritanya, karena ini kan memang ceritanya sudah mendunia ya. Ya mungkin ke depan bisa suasana di sini betul-betul diciptakan lah seperti cerita-cerita mitosnya yang sudah mendunia itu. Nah, kebetulan nih kita lagi di Pantai Air Manis. Kita lihat ada towernya Mitratel, pintunya terbuka. Ternyata ada teman kita ini, Bang Dayat ya. Bang Dayat dia lagi
mengerjakan sesuatu di sini, makanya kita coba tanya-tanya interview. Kemudian di sini belum ada perangkat Excel karena banyak pengunjung, diadakanlah di sini ada perangkat Excelnya. Mitratel itu bisa juga buat provider Telkomsel, XL, Indosat, silakan. Provider yang belum ada di sini mau kerjasama dengan Mitratel juga bisa. Pernah nggak sih ketemu kasus vandalisme, misalnya ada pencurian baterai lah, ada pencurian apa atau apa di tempat-tempat tower-tower di mana-mana, pernah nggak? Kalau ketemu kasusnya pernah, tapi orang yang pencuri kan jarang ketangkap. Iya. Yang sering kehilangan tuh baterai Pak kalau di set. Kalau ke masyarakat kita himbau buat keamanan kita jaga sama-sama, karena kalau diambil, dicuri, terjadi kerusakan nanti dampaknya banyak pihak, karena jaringan-jaringan kayak XL, Telkomsel dan lain sebagainya itu kan sangat berpengaruh kepada perekonomian masyarakat, ya kan? Betul. Pada bisnis UMKM. Jadi kita jaga bersama-sama supaya semuanya bisa lancar. Ya, yang para road trip yang lagi bikin konten di jalan, atau misalnya teman-teman mau yang lagi backpacker, kalau emang butuh kolaborasi untuk penginapan, akomodasi dan lain-lainnya, boleh hubungin kita aja deh gitu. Kita welcome. Oke, kami pamit dulu. Ini merchandise dari saya nih buat kenang-kenangan. Tahu ingat sama nasi Padang Muda Jaya besok. Oke, dan sekali lagi sama-sama. sukses terus ya buat rumah makan sama buat ini ya. Nanti kapan-kapan kita kontak lagi.